Halo, apa kabar? Senang sekali bisa menemani kalian di podcast abal-abal ini. Semoga kalian sedang bergembira, sedang banyak uang. Semoga dengerin podcast ini sambil mengerjakan aktivitas lain yang produktif seperti mencuci piring, menggosok pakaian, sambil jalan, sambil mungkin lagi di perjalanan. Ya pokoknya takut merasa bersalah gitu gue kalau lu cuma dengerin ini sambil diem gitu. Waktunya terlalu berharga untuk dibuat untuk mendengarkan ocehan ini aja. uh, um, di kesempatan kali ini gue mau mengakui sebuah dosa. Mungkin lu semua yang dengar podcast ini juga follow gue di Instagram. Kalau nggak follow gue kasih tahu dulu ya. Jadi gue tuh akhir-akhir ini sering banget membahas tentang dunia perpolitikan dan pemerintahan Indonesia. So penting banget, ya ampun. Nah, jadi gue punya keresahan aja dari dulu banget dari SMK, mungkin dari lebih dari itu, malah lebih jauh dari itu. Gue selalu nggak bisa diem aja. Awalnya tuh gara-gara kalau ngeliat berita, kalau ada berita yang bilang hari ini begini gitu, gue akan kayak emang iya ya begitu. Dan kalau gue lagi ada waktu, gue akan sempetin ke sana untuk oh iya nih benar beritanya, atau ah enggak nih salah beritanya, kayak gitu. Gue sempat ada di masa-masa yang kayak gitu, beneran beneran gue selama ada masalah di Jakarta gitu, kalau bisa gue samperin ke sana. Gue pengen ngeliat secara mata kepala gue sendiri. Awalnya dari situ pernah ada masanya gue kerja di NGO. Seru banget sih sebenarnya saat itu. Terus tapi ya hidup berjalan. Tapi gue kira gue akan jadi orang yang udahlah, gue mikirin hidup gue aja gitu. Ya udah, gue yang penting gue kerja, gue nggak melanggar hukum, biasa aja gitu. Tapi ternyata gue nggak bisa diem, bener-bener mengganjal aja rasanya. Ada satu ketika di mana gue nggak suka banget sama keputusan-keputusan yang dibuat oleh beberapa orang gitu. Gue kayak ini salah banget nih gitu. Beberapa hari, beberapa minggu gue terus ngeposting kalau nggak setuju nih gue kalau begini, lu tuh harusnya begini begini begini, masa ini lu ubah begini begini sih, masa lu diem aja sih ada kejadian kayak gini gitu, masa lu lepas tangan sih, ada banyak deh intinya. Gue nggak mau ngebahas secara spesifik masalahnya atau apa, mungkin lu tahu, mungkin juga enggak. Intinya dunia perpolitikan saat itu, ya kan kita baru aja pilpres, pemilu serentak ya, kita baru aja pemilu serentak. Dan masa-masa sebelum itu gue kayak memanfaatkan hal-hal yang gue tahu, gue sebarkan gitu. Gue nggak bisa diem aja anaknya. Mungkin bisa jadi yang gue suarakan salah, bisa jadi yang gue suarakan benar. Menurut sebagian besar itu iya, menurut sebagian besar itu enggak. Tapi pada intinya kesalahan gue yang gue akuin adalah gue tuh selalu bilang jangan mengidolakan politikus atau jangan mengidolakan siapapun bahkan. Karena kalau lu udah mengidolakan seseorang, buta aja gitu. Dia salah lu nggak mau ngeliat, dia bener lu sanjung-sanjung setinggi tingginya gitu. Terus di lain sisi, gue sebegitu marahnya, sebegitu nggak bisa gue nih diem aja gitu, sampai gue selalu menjelek-jelekan seseorang, dua orang lebih.
Tapi itu politisi ya, jadi kayak ya yang gue jelek-jelekan tuh bukan personalnya tapi keputusan-keputusannya. Meskipun begitu, salahnya adalah gue small minded. Gue pernah baca quotes tentang itu, bahkan gue pernah posting di Facebook zaman dulu banget. Mungkin lu pernah denger karena kata-katanya tuh udah sering banget kita temuin. Kalau nggak salah, uh, quotesnya itu dari Eleanor Roosevelt. Great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people. Dari segitu banyak hal yang terjadi kemarin, mungkin apa yang gue suarakan tuh berhenti di discuss people aja. Gue menyalahkan seseorang aja gitu. Gue lupa ada hal-hal lain, ide-ide lain, gagasan-gagasan lain yang bisa dibahas. Tapi yang paling gue rasakan tuh, iya ya, gue berhenti di discuss event, discuss people aja gitu. Gue nggak tahu apa yang bisa gue lakuin. Bahkan uh, gue begitu tersiksa, ini ada kejadian kayak gini, gue bisa ngapain ya, gue harus ngelakuin apa ya. Gue berhenti di situ tuh, gue harus ngelakuin apa ya, gue bisa apa ya. Sampai gue pernah bahas sama rekan kerja gue, kayak kejadiannya udah terjadi gitu, mau kita setuju atau enggak, mau kita suka atau enggak, mau itu menyalahi aturan atau tidak, itu terjadi. Kedepannya mungkin lebih parah, mungkin lebih marak, mungkin lebih umum, mungkin lebih ditolerir. I don't know, maybe karena memang hal kayak gitu terjadi di kehidupan sehari-hari kita kan. Tapi ya under the radar aja. Kalau nanti sudah dimaklumkan ya mungkin bisa terjadi, I don't know. Sampai kayak di titik udahlah, kita perbaiki akhlak kita aja gitu, kita perbaiki ilmu kita aja, kita um, memikirkan langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan sehari-hari sambil mengurangi rasa guilty, rasa rasa bersalah. Kok gue diem aja ya, itu kan yang rasa bersalah, rasa tersiksa yang gue setiap hari rasain gitu. Kayak gue harus ngapain lagi ya, kok ini begini ya gitu. um, Kalau gue pernah gue pernah ada di masa gue tuh, aduh Indonesia gimana ya, kayak gila banget lo mikirin bangsa. Apaan sih Lilin, lu ngerti gak sih, kayak itu bukan kapasitas gue, bukan jangkauan gue. Bahkan itu hanya jadi overthinking gue sebelum tidur aja, nggak bisa diapa-apain. Itu bukan suatu pemikiran yang positif lah gitu. Rasa bersalah yang harusnya nggak perlu ada nggak sih, kayak itu bukan hal yang bisa gue ubah juga gitu. Gue ngomong sejuta kali sehari pun nggak mau ngubah apapun. Gue um, habis diskusi gitu ya sama temen gue, kayak udahlah, yang kita bisa lakuin ya kita perbaiki akhlak kita aja, kita melakukan hal keseharian yang ya udah bener aja dulu kitanya gitu. Kan tuh pemimpin itu cerminan dari rakyatnya, mungkin memang rakyat Indonesia suka seperti itu sehingga pemimpinnya seperti itu. DPR-nya judi online ya karena rakyatnya juga judi online. Pejabat korupsi, kolusi, nepotisme, mungkin rakyatnya seperti itu. Mau masuk perusahaan harus ada ordalnya dulu. Ordal beda ya sama koneksi. Koneksi bagus. Gue menenangkan diri gue aja, kayak janganlah, jangan mengutuk kegelapan aja gitu, menghibur diri bahasanya. Aduh, ntar gue dibilang gue pendukung yang lain lagi. Gue nggak mendukung siapapun guys. Intinya yang mau gue sampaikan di podcast ini adalah gue merasa bersalah. Gue merasa iya nih, gue nggak boleh kayak gini lagi, gue harus lebih baik lagi, lebih bijak lagi. Diskusinya harus diskusi tentang ideas, membuat sesuatu. Gue kangen banget masa-masa gue komunitas, gue kangen banget masa-masa gue jadi volunteer. Mungkin ada hal-hal lain yang bisa gue lakuin, mungkin ada hal-hal yang bisa gue influence lebih kena, lebih dalam, lebih mundane, lebih keseharian. Contohnya kayak kemarin, kayak gue
gue cukup senang karena gue tuh lagi senang-senangnya makan salad gitu. Nggak tahu, gue emang suka sayur dan gue kurang suka daging, gue kurang suka ikan. Terus gue cerita sama temen gue kalau gue nggak suka daging, gue nggak suka ikan gitu, gue emang sukanya sayur. Gue jadi, ya udah kamu makan salad pakai ada kan protein kayak daging dada ayam gitu-gitu. Akhirnya dikit-dikit tuh gue mau makan daging ikan, mau makan daging sapi, daging kambing gitu. Terus temen-temen gue jadi kayak suka makan sayur sedikit-sedikit, seneng aja ngelihatnya kayak temen-temen jadi ikutan gitu. Terus akhir-akhir ini gue lagi suka olahraga. Gue tuh emang pada dasarnya kan kerjanya tuh aktif ya dulu. Nah sekarang tuh gue banyakan depan komputer aja, gue cari cara gerak yang lain. Terus tiba-tiba temen gue, jalan ke sini yuk, terus gym di sini yuk. Kita muter-muter komplek yuk. Gue lagi seneng nabung gitu kan, nabung. Kalau duit gaji tuh jangan langsung dihabisin gitu, tapi dikasih pos-pos. Terus kayak, lu nabung di mana kayak gitu. Terus temen gue ada yang ikut nabung, tadinya dia nggak bisa gitu, tadinya dia selalu nabung tuh susah, sampai sekarang ada duit yang dia sisihkan dulu, baru dia abisin sisanya gitu. Kayak gitu aja gue udah seneng banget. Enggak lah, gue nggak, hidup gue kan sampah-sampah banget gitu. Gue tuh takut tahu hidup gue nggak berguna gitu, gue takut banget. Terima kasih sekali lagi sudah mau mendengarkan podcast abal-abal ini. Semoga akan bikin podcast yang beneran gitu ya, karena gue tuh sebenarnya suka suka mewawancarai, suka mencari tahu. Semoga nanti ada yang lebih bagus daripada ini, tapi nggak apa-apa. Untuk ini I'm very gladful, aku sangat bersyukur guys kalau aku sudah memulai ini dan setidaknya sudah posting kedua. Sebenarnya gue ada beberapa lagi sih yang gue rekam, uh, tapi mostly itu tentang perasaan gue terhadap gue sendiri. Jadi kayaknya enggak deh, kayaknya ini gue ngeluh tentang diri gue aja deh gitu. Jadi gue masih belum tahu mana yang akan gue share, yang mana yang akan gue keep. Dan gue masih perlu banyak belajar banget. Gue sangat berterima kasih banget kalau kalian ada kritik dan saran disampaikan ke gue. Kalau ada ide mau bikin kegiatan ini, mau bikin komunitas ini, gue ada concern ini, gue harus gimana, siapa tahu kita bisa diskusi, siapa tahu kita bisa discuss ideas. Seenggaknya apa ya, ya mungkin yang kita lakukan, yang gue lakukan serpihan debu, butir debu gitu di antara jagat raya Indonesia ini. Tapi itu lebih ke menghibur diri kita aja gitu. Maksudnya apapun yang kita lakukan kan dampaknya paling besar pasti ke diri kita ya. Jadi seperti orang-orang nih milih boykot gitu, boykot produk tertentu, mungkin ada dampaknya, mungkin juga enggak. Dibilang ada dampaknya, ada, tentang saham mereka dan lain sebagainya, tentang cabang mereka yang tutup. Tapi apakah menghentikan perang? Belum, semoga nanti. Tapi yang terpenting adalah ada orang yang milih untuk memboikot suatu produk, itu lebih ke apapun yang dilakukan sama brand itu saya tidak tercampur di dalamnya, karena saya sudah tidak mengkonsumsi produk itu. Lebih ke kayak gitu kan, lebih ke kita nih, diri kita sendiri yang iya nih, gue udah nggak dukung ini karena gue udah nggak memakai produk ini gitu. Itu kan lebih ke diri kita kan, sebagai penghibur aja gitu. Kalau gue tuh melakukan sesuatu gitu kan, itu hal terkecil yang kita lakukan, yang kita bisa lakukan. Mungkin untuk sebagian orang kayak gitu. Kalaupun ada yang nggak boykot, ya itu pilihan mereka juga gitu. Bisa dibilang salah, bisa dibilang enggak. Balik lagi ke yang pertama, balik lagi ke isi podcast ini. Discuss people is the shittiest thing that we can do. Itu hal terremeh, kayak apaan sih, masa kita hanya berhenti di ngomongin brand, kita berhenti di omongin orang gitu kan. Jadi kalau ada kayak gerakan
atau komunitas yang pengen dibangun. Terus kayaknya kalau ada Belinda di dalamnya, ada saya di dalamnya, ini sangat bisa membantu nih gitu. Kayaknya Belinda bisa nih diajak, coba aja diajak, siapa tahu gue ada waktunya, siapa tahu gue bisa menyebarkan fire-nya lagi, siapa tahu banyak hal terjadi ketika kita berbicara mengenai ideas, mengenai gagasan, itu banyak hal yang terjadi. Gue pernah menemukan orang yang jauh banget adanya di Papua sana, dia lagi di Jakarta dan kita bikin suatu gerakan, dan gue bertemu dengan banyak orang, ketemu dengan hal-hal yang gue kayaknya nggak bisa lakuin itu kalau gue nggak berani untuk ngomong, untuk kayak gue punya punya keresahan seperti ini, gue begini-begini ngapain ya, dan terjadilah ya. Mungkin untuk orang yang kita kesana, kita samperin, mungkin untuk mereka itu sangat berarti, mungkin juga enggak. Tapi balik lagi ke gue sangat bahagia bisa lakukan hal itu, gue sangat berterima kasih punya kesempatan kayak gitu. Jadi balik lagi itu ke diri kita masing-masing. Ya mungkin kedepannya gue masih akan berbicara tentang ketidaksukaan gue terhadap sesuatu, karena menurut gue akan banyak hal terjadi serupa dan semakin terkemuka aja gitu, semakin di permukaan gitu. Tapi semoga gue akan lebih bijak, semoga gue akan kayak wah dia salah, kita nggak boleh begini. Gue mungkin ideasnya nanti akan ada, semoga juga gue ditemukan sama orang-orang yang punya concern yang sama dan tidak berhenti di ngomongin orang aja gitu, ngomongin sosok, ngomongin ya gitulah intinya, jangan mengutuk kegelapan aja.